Oke, kembali lagi bersama kita dari MKO. Nah, perkenalkan sebelumnya saya Vira dari divisi HRGA. Dan saya Eka dari tim marketing. Dan saya Pak Nur dari logistik. Oke, nah pada kesempatan hari ini kita akan membahas buku dari Dale Carnegie, yaitu How to Win Friends and Influence People gitu. Nah, di buku ini ada banyak banget nih bab-babnya, tapi kita bakal bahas bab yang paling terakhir, yaitu bab 4, yaitu mengenai menjadi seorang pemimpin. Nah, dalam subnya yaitu strategi mengubah orang tanpa membuatnya tersinggung atau marah. Nah, dari pembahasan yang pertama yaitu bila Anda harus menemukan kesalahan, inilah cara untuk memulainya. Jadi yang paling sering kita hadapi adalah membenarkan kesalahan orang lain ya. Terkadang kita suka salah ngomong gitu, jadinya menyinggung atau malah nggak didengar gitu. Nah, ini adalah cara jitunya di dalam buku ini. Jadi kalau kita menemukan kesalahan orang lain dan kita ingin memberitahunya, inilah cara yang baik untuk memulainya. Yaitu awal kita memberikan pujian dulu terlebih dahulu, kemudian baru disisipi oleh kata yang ingin kita sampaikan. Misalnya nih, mungkin itu pujian paling murah hati yang pernah diberikan. Jadi pujian itu bisa diberikan untuk metode lebih baik dalam pengkritikan. Nah, metode mungkin agak berlebihan, tetapi psikologisnya sangat bagus. Setelah mendengar pujian, baru ada beberapa kata kebaikan. Jadi lebih baik diujarkan setelah ada pujian gitu. Nah, kata lainnya adalah mulailah dengan pujian dan apresiasi dengan tulus. Nah, pernah nggak sih Pak Nur dan Mas Eka sendiri nih bingung sebenarnya ingin memberitahu kepada tim mungkin atau mungkin kepada orang-orang sekitar, misalnya nih, wah sebenarnya sih pakai bajunya bagus ya, cuman nggak tepat gitu di posisi itu. Misalnya kita harus ada dalam acara formal, tapi ternyata orang itu berpakaian dengan gaya informal gitu. Nah, bagaimana sih cara ngomongnya gitu kan kadang nggak enak ya. Atau mungkin hal-hal lain, misalnya dia parkir sembarangan gitu dan itu menghalangi motor-motor kita. Terus kita jadi susah nih untuk mengeluarkan motor. Nah, gimana sih caranya biar enak? Jangan parkir di situ dong, ngalangin jalan nih, kan nggak mungkin gitu. Nah, kalau dari Pak Nur sama Mas Eka sendiri pernah nggak sih ngalamin itu, dan gimana sih caranya? Apa to the point, tipe kalau orang to the point atau pakai basa-basi dulu gitu? Kalau saya dimulai dari saya, Bu ya. Kalau saya lebih ke tipikal orang Indonesia suka basa-basi, Bu. Benar suka banget. basa-basi ya. Jadi kalau saya ingin mengkoreksi suatu ini mungkin dalam pekerjaan ya, Bu ya. Misalnya dalam tim ya, anggaplah di tim itu kita kan kadang ada tim magang ya, tim magang, dan di situ kita kasih job desk untuk membuat sebuah desain misalnya, ya kan, dan dia sudah membuat desain, mungkin kan karena tim magang ini masih SMK, tingkat SMK lah ya, itu masih memulai skillnya, pelajarannya masih mulai lah, otomatis kan pengalaman masih kurang. Di situ mereka sudah buat desain dan mereka coba lihatkan ke kita ya, tim marketing sebagai kepala lah gitu ya, pembimbingnya. Nah, ini kalau saya sih mikirnya agar tidak menyakiti mereka, mengkoreksinya itu ya benar tadi kata Bu Vira, dikasih pujian dulu, apresiasi dulu ya kan, baru nanti disusul dengan kritikan yang membangun. Misalnya, oh Mas, ini desainnya udah bagus, kata-katanya udah oke ya kan, cuman coba gambar produknya geser dikit aja ke sini ya kan, terus fontnya coba ganti deh model gini, warnanya coba dicari yang lebih milenial mungkin ya kan. Oh gitu ya Mas ya, akhirnya dia ngasih umpan balik lagi, oh gitu Mas ya, oh iya tak coba. Nah, jadi nggak ada menyakiti lah gitu ya perasaannya, Rasa tersalahkan ya, gitu. rasa tersalahkan. Jadi mereka yang nggak mudah down gitu ketika dikritik. Gitu sih kalau saya, Bu. Oke, kalau dari Pak Nur ada nggak? Kalau aku sih ya, saya ada kan tim logistik ya. Ya, saya memberi contoh yang lain. Ketika ada ya, kita kenal teman baru ya, kita lihat kalau dia kerja making apa, oh kok kurang bener ini, tapi secara langsung saya tidak langsung menegur ini salah, gitu enggak.
saya memberi contoh, saya making dengan ini terus sedikit demi sedikit, nah, gini loh bagus, nah coba nggak, nah secara pelan-pelan dia pasti kan mengikuti kita. Saya tidak mau sih langsung ini kudu ini makin, nah kan dia secara itu kan gerak soal kok, nah gitu. Ada tahap ya Pak ya? Ya kita harus memberi contoh yang baik lah ya, gini ya, sampai kita bergurau gini loh kan enak loh, makin cepat gini ya, bagus gitu. Oh ya, jadi dirasakan enak lah, jadi nggak langsung ditegur langsung, enggak. Kita beri contoh pelan-pelan, kita dengan omongan pelan-pelan ya. Akhirnya dia kan oh ya gitu menurut kayak contoh saya nih perlu di logistik gitu. Oke, iya sih. Jadi emang tipikal orang Indonesia banget ya. Jadi agak basa-basi dicampur nggak enakan, gitu ya. Kadang memang ada beberapa hal orang tuh nggak bisa. Kalau misalnya kita langsung to the point, wah ini nggak bagus nih ini itu. Justru bukan dia malah up, bisa jadi down. Nah itu tergantung juga sih karakternya, gitu kan ya. Bahkan ada nih salah satu cara dengan tidak mengucapkan tapi. Misalnya nih, ini udah bagus tapi itu sebenarnya cara yang kurang ya, harus dihindari. Nah tadi benar nih kayak Mas Eka tadi, coba deh pakai yang ini digini-giniin. Jadi nggak pakai kata tapi. Sebenarnya kalau misalnya pakai tapi beda nggak sih? Misalnya nih, kamu udah bagus deh, tapi kayaknya ya itu sama aja nggak sih? Kayak kita tuh the point, kamu kurang ya, mungkin hampir sama. Kalau sering penggunaan kata tapi itu ya, untuk konotatif negatif ya. Bener. Coba kita ganti, diolah tadi bener kayak Mas Eka tadi ya, udah dicoba dengan cara coba deh ini, atau mungkin kita balikin lagi. Kalau menurut kamu gimana? Kayak gini bagus nggak sih gitu? Kalau menurut kayak Pak Nur, coba deh kayak gini, lebih cepat nggak sih packingnya gitu? Jadi lebih mengarahkan ditimbal balikkan lagi ke pendapatnya masing-masing gitu. Dalam menurut buku ini sih seperti itu. Oke, lalu selanjutnya dengan cara bicarakan kesalahan Anda terlebih dahulu. Nah ini mengkritik tanpa merasa sakit gitu ya. Jadi biasa kita kan suka banget ya. Memang sih gimana misalnya nih dalam pekerjaan, memang sih ini baik, tapi saya juga pernah kok melakukan kesalahan. Coba untuk diperbaiki lagi agar kesalahan itu tidak terulang kembali gitu. Saya dulu pernah kok jadi seperti Anda gitu, misalnya baru pertama kali packing barang, tadi kayak Pak Nur bilang baru packing barang gitu, jadi pasti ada kesalahan, tapi dengan cara perbaikinya, dengan cara bagaimana ya, coba dengan cara seperti ini bagaimana dibalikin lagi. Nah seperti itu. Jadi kita coba untuk timpalin balik ke diri kita dulu gitu kan ya. Baru kita bisa mengkritik orang. Jadi sebenarnya itu bukan mengkritik sih, kita memberikan masukan dengan cara tidak menyakiti perasaan gitu ya. Betul, setuju. Nah yang paling sering pernah nggak sih atau tadi kan sudah dari diri kita ke orang lain ya, pernah nggak sih dapat hal sebenarnya tuh dia tuh ngeritik kita tapi kita nggak sadar gitu, biasanya atasan atau mungkin teman setara tuh pernah nggak kayak gitu, sebenarnya ngeritik tapi ini caranya bagus, jadi aku bisa contoh gitu, pernah nggak sih? Pernah Bu, pernah sih, pasti pernah. Pasti pernah ya kan, apalagi Indonesia banget ya. Kalau mengkritik tuh dia suka menyinggung sih ya. Bener. Lebih menyinggung gini ya, singgungan yang pernah itu dulu rambut saya panjang Bu ya, kumis saya panjang ya, jenggotan ya kan. Terus ada yang kayak menyinggung ya, Mas Ika nih kayaknya kalau kumisnya dicukur kayaknya lebih muda lagi deh kayaknya. Ya kayak lebih keren lagi deh kalau rambutnya dipendekin gitu kan. Ya itu saya tanpa saya sadari secara langsung itu kayaknya ini rambut saya kurang bagus deh kayak kalau dilihat ya. Akhirnya saya sadar sendiri dan saya coba ngerubah gitu ya kan. Ya akhirnya ya itu saya coba, akhirnya akhirnya ya itu jadi masukan sih buat saya. Dan itu kan kita kan ini berdasarkan apa yang dilihat orang Bu ya. Ya kan, yang penting kalau orang itu nyaman ya kan, pasti selama itu nggak mengganggu kita ya oke lah kita dengarkan gitu sih kalau menurut saya. Oke. Kalau Pak Nur ada nggak Pak? Ya kalau saya ya ada lah. Pasti ada. Pasti ada kesalahan, mesti ada. Kesalahan waktu yang saya alami dulu ya banyak lah ya,
kita ikut orang. Nah, kita ikut orang itu adalah yang kita kerjakan ya diberi contoh ini ya sudah benar lah. Ini perasaannya sudah benar, tapi kok ada yang salah ya apa ya? Nah, saya dalami tiap hari saya kerja, tapi kok masih ada kesalahan saya, apa ya kekurangan saya. Akhirnya saya dikit-dikit mengetahui kesalahan saya. Berarti saya itu kurang mengikuti cara bekerjanya. Yang bagus ini berarti saya perhatikan. Nah, gimana caranya lebih baik? Ya ini. Akhirnya sering berjalan waktu demi akhirnya saya meraihlah keberhasilan untuk mengikuti dia. Ini berarti kesalahan saya ini. Ya itulah yang tak ikuti. Ya sampai sekarang saya tak ikutilah. Ya itulah. Semua orang pasti ada kesalahan. Iya, Jadi emang sebenarnya kalau misalnya kita dapat inputan dari orang, baik itu kritik atau mungkin masukan gitu ya, kadang memang ada plus minus, ada hal-hal yang mungkin jadi buat kita jadi down, bahkan apa sih kok kita salah mulu rasanya gitu ya, masih sering gitu, apa sih kok kayak gini. Tapi kita coba aja ngambil sisi positifnya kayak misalkan mungkin ya kan kita nggak bisa nilai diri kita sendiri kadang. Betul. Ya yang bisa nilai kita ya orang-orang sekitar. Kadang-kadang putus asa Bu, kadang-kadang putus asa tapi kita jalani lagi akhirnya ada benarnya juga. Putus asa sia-sia kok, terus dijalin aja tapi sekarang kok enak. Alhamdulillah Pak ya. Ya. Oke, jadi prinsipnya akui kesalahan Anda sendiri dulu sebelum mengkritik orang lain gitu ya. Oke, baik. Lalu selanjutnya tidak orang yang suka diperintah gitu. Ini salah satu hal yang mendasar ya, bahkan hampir semua orang lah pasti lebih enak mana sih misalnya nih. Tolong ambilkan itu, atau misalnya lihat deh, ini kayak berantakan. Enaknya dibawa kemana ya biar nggak berantakan di sini gitu. Lebih enak nggak sih daripada itu bersihkan dong, itu buang dong, ini itu dong gitu. Atau enggak janganlah kayak gini, janganlah kayak gitu. Lebih enak mana? Sama yang kalau misalnya dibalikin ke kita lagi, selain kita jadi lebih sadar, oh iya ya sebenarnya ini kurang baik. Jadi kadang tuh kita mengakui kesalahan itu lebih enak kalau kita sadar sendiri gitu ya, daripada sama orang langsung ditek gitu, rasanya deg gitu nggak sih? Oh iya salah gitu ternyata. Tapi lebih enak kalau misalnya ini kayaknya berantakan deh, harusnya dirapihkan, dan itu harusnya tugas saya gitu misalkan, daripada wah ini dirapikan dong, dibersihkan dong, ini. Jadi kayak full nggak sih di kepala gitu kan ya. Betul. Nah itu sering banget kan. Nah kalau misalnya cara-cara misalnya ini kan kita punya tim masing-masing ya, gimana sih caranya lebih enak kalau misalnya komunikasi sama tim nih, biar dia itu misalnya nih Pak Nur mau minta tolong ke misalnya ke Pak Slamet atau ke Pak Aji gitu untuk bantuin kerjain Pak Nur, biar enak komunikasinya tuh lebih kemana sih Pak? Apa langsung tolong dong ambilin itu, atau mungkin gimana sistemnya Bapak? Kalau aku sih nggak langsung, aku ya kita pas aku ya repot sekali kadang-kadang terus ada kata nggak langsung emangnya aku nggak salah ya, kita dekat dulu kalau enggak gitu bantu sebenarnya bantu di luar kadang-kadang itu ya semua orang kan pasti ada lah, kadang-kadang sungkan lah, ada yang sungkan, tapi ya cobalah kita ngomong baik-baik. Contohnya kadang ya masih tolong Pak Mas untuk ya kadang-kadang minta bantuan gitu ya bagi saya gitu. Iya, jadi nggak langsung to the point ya Pak. Langsung biasanya kan kalau misalnya ini beliin ini, atau mungkin ini bawain ini, atau mungkin apa gitu. Ya, karena kita tahu diri yang kan maksudnya bukan tugasnya bukannya ya, tapi kita mohon untuk bantuan. Tapi kita cara pelan-pelan lah, mana yang tidak merasa keberatan lah, tidak tahu. Apalagi kalau misalnya gini, kalau ngomong
ayo dong bantuin pindahin ini sekarang ya, harus sekarang ya, gitu. Harus ini loh sekarang loh. Padahal itu sebenarnya bukan jobdesk, kita minta tolong nih, tapi kesannya malah jadi perintah ya, gitu. Tapi untuk saya mungkin enak maksudnya enak diminta kalau daripada kita sadar diri. Pak ini kurang malah enak gitu. Jadi orang maksudnya Pak ini kurang kita daripada kita sadar aku kurang ini. Jadi sebelum ditegur kita kan mesti kan tahu diri, tapi malah enak ditegur. Oh, jadi sebenarnya karakter orang tuh beda-beda ya. Ada juga kita juga harus tahu nih sebenarnya lawan bicara kita seperti apa. Kurang, ya bagus lah kan untuk membangun diri saya sendiri kan. Oke, berarti memang kita harus memahami sih lawan bicara kita tuh seperti apa. Apakah dia tipikal yang mau langsung to the point atau harus bertele-tele dulu, harus dijelasin panjang lebar. Karena saya juga sering menemukan orang-orang yang kadang butuh penjelasan lebar gitu, baru kita masuk ke poin inti. Ada beberapa juga yang lebih senang apa sih, kebanyakan ini deh langsung aja ke poinnya gitu kan. Nah itu tergantung lagi ke orangnya masing-masing. Nah kalau Mas Eka lebih kemana nih Mas? Kalau biasanya komunikasi sama tim nih, apakah lebih enak cepat dengan langsung to the point misalnya, kalau misalnya itu, atau Kalau detailing? Kalau karena tim kan berkaitan dengan kerjasama Bu ya. Biasanya kita ngeliatin kesibukannya dulu sih, kesibukannya apa. Cuma nanti kita akan ada omongan dulu ya kan, Mas. Nanti kita ada ini nih ya kan, ada perbantuan ini misalnya. Mungkin karena kita sudah ada kesibukan ya, coba dinegokan waktunya gitu. Ya mungkin karena ini kita selesaikan ini dulu aja, abis ini baru kita ke sana gitu ya kan, baru kita perbantuan di sana biar cepat selesai yowis gitu kan, sama-sama enak ya komunikasinya gitu. Cari penyelesaian bareng gitu. Iya betul, biar nggak ada yang saling memberatkan lah gitu. Oke. Kalau di sini sih lebih ke ajukan pertanyaan sebagai ganti perintah langsung. Nah kadang kan ada beberapa orang misalnya nih di tim saya sendiri misalnya, ada nggak sih yang bisa bantuin ini? Pasti jawabannya sibuk gitu kan ya. Karena emang beberapa kenyataan orang itu ada yang lebih mementingkan pekerjaannya lebih dahulu, itu wajar gitu ya. Jadi kadang memang kalau untuk hal-hal mendasar boleh kita pakai cara dengan, ada nggak sih yang bisa bantuin saya untuk membenarkan ini? Atau mungkin nggak, kalau misalnya nggak ada jawaban, kamu ada waktu nggak sih? Bisa nggak sih bantuin saya sebentar saja, kayak tadi Pak Nur bilang, bantuin bentar aja untuk bantu saya ini gitu kan, lebih enak gitu ya jadinya, dan itu lebih efektif daripada kita misalnya, ayo kamu ikut saya bantuin ini, langsung gitu kan ya, lebih to the point. Padahal sebenarnya banyak orang Indonesia tuh lebih suka basa-basi dulu gitu. Betul, setuju Bu. Oke. Nah itu sih dari buku ini. Jadi untuk kita bisa menjadi strategi mengubah orang tanpa membuatnya tersinggung atau marah, sebenarnya banyak cara ya. Banyak juga pola, tergantung dengan pribadinya masing-masing nih. Ada yang suka to the point kayak Pak Nur tadi, atau mungkin ada beberapa orang yang sukanya harus dijelaskan terlebih dahulu panjang lebar gitu kan ya. Bahkan ada yang harus dengan pelan-pelan ngasih taunya gitu, pelan-pelan baru kita mulai. Atau mungkin ada juga orang yang harus kita lempar dulu nih pertanyaan, bisa nggak kamu bantuin saya, atau mungkin kalau ini di sini kira-kira bagus nggak ya. Nah itu, jadi kita banyak nih cara untuk membuat orang untuk tidak mudah tersinggung dengan perkataan kita. Nah menurut dari Pak Nur sama Mas Eka nih, dari buku ini mengenai tentang cara strategi mengubah orang ini, bisa nggak sih dicoba di kehidupan nyata, dan efektif nggak sih kira-kira kalau misalnya untuk kehidupan hari-hari, misalnya untuk pekerjaan atau mungkin keluarga atau mungkin di daerah rekan-rekan teman main atau sebagainya gitu, efektif nggak sih cara komunikasi seperti ini? Iya, kalau dari saya ya, kalau menurut saya ya pasti sangat efektif sih Bu. Apalagi itu kan kita mempengaruhi tanpa harus menyakiti, ya kan Bu ya. Ya lebih enjoy, terus sama-sama bisa diterima sih.
Jadi kalau pertanyaannya efektif apa enggak, ya pasti efektif. Apalagi di situ dijelasin tadi kita mencoba berkaca dulu ya kan, Iya. kepada diri kita sebelum kita meminta atau mempengaruhi orang lain gitu kan. Saya pernah lihat ini Bu, kayak quotes gitu ya. Sebelum kita mengatakan ke orang lain, coba kita pikirkan kalau yang kita katakan itu menyakiti diri kita nggak, kalau kita katakan kepada diri kita sendiri gitu loh. Oke. Ya kan. Nah di situ kan otomatis kita pasti berkaca dulu sebelum kita memahami perasaannya dulu, sakit nggak orang ini, ya gitu sih. Terus kalau untuk mempengaruhi orang lain tuh selain dengan perkataan tadi, mungkin bisa dengan perilaku ya. Kita gambarkan dengan perilaku, mungkin kita bisa mulai duluan Memberikan contoh. Jadi secara tidak sadar kan orang itu nanti bisa kayak merasa nggak enak sehingga dia mengikuti gitu. Oke, kalau dari Pak Noh sendiri gimana Pak? Kalau bagi saya bagus sih itu di sebuah di organisasi pun bagus diterapkan gitu, di tim untuk apapun tim itu bagus sekali untuk diterapkan cara pola gitu, bagus sekali. Miknya Pak Nuk. Menurut saya bagus. Iya, Bagus untuk diterapkan. karena juga gini ya, ini seni dalam berkomunikasi sebenarnya ya. Iya, Gimana kita bisa mempengaruhi orang, atau mungkin bagaimana kita bisa mengutarakan apa yang kita maksud tanpa menyakiti siapapun gitu. Iya. Karena gimana pun kita ini adalah makhluk sosial yang perlu komunikasi pastinya. Jadi itu adalah kunci utama kita sebagai manusia gitu ya, saling berkomunikasi dan saling bersosialisasi gitu. Dan ini buku ini sih amat berguna, sangat amat berguna, apalagi terutama untuk kita yang pekerjaannya banyak koordinasi gitu ya, banyak saling komunikasi dan harus saling tahu nih gimana sih karakter masing-masing orang agar kita juga kerja itu nggak ngerasa berat dan juga enteng gitu jadinya ya. Iya. Jadi tidak merasa tertekan. Kerja pun masih berat kayak apa serasa enak. Jadi happy ya Pak ya. Yap. Karena udah passionnya gitu. Oke, itu sih dari buku ini. Dan teman-teman kalau misalnya ada pendapat dari yang kita sudah bahas tadi, boleh langsung komen aja di bawah. Jangan lupa di like dan di share ke teman-teman lainnya biar tahu nih, atau mungkin kita bisa sharing tentang bagaimana ya cara berkomunikasi nih seorang pemimpin, cara menjadi seorang pemimpin, strategi mengubah orang tanpa membuat tersinggung atau marah. Oke, sekian aja dari kami. Mohon maaf sebelumnya bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam. Bye bye.